Filipus, apalagi Thomas. Mereka berbahasa Yunani setiap harinya. Bisa Anda jamin? Nah, lalu kenapa kitab kalian berbahasa Yunani? Kalau ditanya gitu, nanti kalian melakukan disclaimer, iya Tuhan kami bisa berbahasa apa aja. Karena Roh Kudus mendampingi mereka, karena Roh Kudus menyertai mereka. Yang penulis, coba aku tanya. Ya, Panggilkan ya, Roh Kudus dari Yunani sana. Bisa nggak Kak? Suruh masuk dalam tubuhmu. memang pas Bang. Cuman kalau kepercayaan kami, Yesus itu bukan Allah, tapi dia firman Allah yang menjadi manusia. Bang, manusia bukan hanya hidup dari roti doang, Bang. Dari perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya. Dari firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Matius 4 nomor 2 dan nomor 3. Bang baca itu, Bang. Kita semua manusia ini berasal dari firman Tuhan. Iya, memang kan aku bilang tadi, memang Yesus tidak mengatakan Yang dia bikin Allah. bedanya, Bang, kenapa Yesus itu dilahirkan tanpa seorang ayah? Supaya apa? Supaya takjub orang Bani Israel itu. Supaya mereka paham bahwasanya dia datang daripada Bapa. Baca itu Yohanes 8:42. Aku datang dari langit, aku datang dari Bapa. Nah, kedatanganku Berarti bukan abang- atas berarti- kehendakku sendiri, kehendak Bapa yang berarti mengutusku. Berarti abang akui juga bahwa Yesus itu lah sebelum Adam ada atau malaikat sebelum ada, Yesus itu sudah ada. Abang akui Bang, semua kita manusia sebelum ada dunia ini, kita sudah ada. Ruh kita sudah diciptakan terlebih dahulu, Bang. gitu ya. Ruh manusia sudah diciptakan terlebih dahulu. Zakaria 12 nomor 1. Jangan ada heran. Saya juga bisa mengklaim bahwasanya saya sudah ada sebelum dunia ada. Iya, memang betul. Ruh kita semua, seluruh umat manusia sudah ada dulu, Bang. Sebelum dunia diciptakan. Yang namanya, gini loh Bang, biar Abang tahu. Kita harus bisa membedakan yang mana pencipta, yang mana ciptaan. Di luar daripada pencipta itu adalah ciptaan. Paham nggak Bang? Ya paham. Tahu. Apakah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus? Tidak. Ketika Abraham berada di dunia, dia menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus alaihissalam. Tuhan yang pernah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa. Nah, kalian justru menyembah kepada Tuhan yang mana? Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, hukum yang terutama ialah menyembah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kata Yesus. Kata Yesus lagi, Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu dengan mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Esa dan mengenal aku sebagai utusan. Apalagi? Iya, dia mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan seperti itu kepada Bani Israel. Dia tidak mungkin mengakui dirinya Allah, sedangkan dia mengakui dirinya raja aja dia sudah diapakan. Kan gitu. Bang, ini sudah blunder Bang. Kalau Yesus itu adalah Allah, nanti blunder Bang. Nanti kalau saya tanya yang mati di tiang salib siapa? Manusianya. Muter-muter jadinya nanti. Keliling kita di situ aja, nggak keluar dari. Ya, itu kan menurut persepsi orang Abang. Oh, Yesus itu ditukar gitu. Memang iya. Makanya saya tanya gini Bang. Ini kita sebagai manusia yang beriman kepada Yesus ya. Saya juga beriman kepada Yesus. Saya percaya dia pernah ada di dunia. Nah, tapi ternyata di kitab kalian itu ada dua Yesus, Bang. Ada dua Yesus. Coba gini ya, Bang ya. Seharusnya setelah Yesus terangkat ke langit, tidak akan ada lagi yang namanya firman yang keluar dari Yesus. Nggak ada lagi. Karena kata Yesus, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Segala, seluruh, segenapnya daripada firman yang telah diterima oleh Yesus, semua telah disampaikan kepada murid-muridnya. Itu kata Yesus.
tanpa kecuali. Nah, seharusnya setelah Yesus terangkat ke langit, nggak ada lagi yang menerima firman, nggak ada lagi yang menyampaikan firman, nggak ada lagi. Tinggal nunggu masanya, yaitu yaitu datang Roh kebenaran. Kayak maksudnya harus kasih kosan dulu. Kalau belajar juga dia kalau kira minimal dulu, Pak. Kalau dia mau dia penuh aja dia nggak mau. Benar Gimana, Bang? apapun pasti dia. Nah, itu poinnya, itu poin pertama ya. Yohanes 17 nomor 8 tadi. Kalau kau ngerti konsep Tritunggal, kau bakal tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bang, sejak kapan Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Tritunggal, Bang? Di mana datanya? Iya, Yesus tidak mengatakan, tapi Yesus mengatakan di dalam aku Bapa ada, di dalam Bapa ada aku. Iya. Ketika Yesus ditanya oleh Filipus, tunjukkanlah kami Bapa itu, wahai Yesus. Yesus protes. Sudah sekian lama. Ya, sudah sekian lama. Ya tunggu Bang, biar saya jelaskan nanti di sini ayatnya. Sudah sekian lama kau ikut dengan aku, bersama-sama dengan aku. Kau tidak tahu di mana Bapa itu berada. Meskipun Bapa itu ada di langit, tapi Bapa ada berada dalam diriku dan aku dalam diri Bapa. Yesus selalu mengatakan, Bapa itu ada di surga. Itu bukan makna yang sebenarnya, Bang. Artinya, Bapa itu Bang, yang di surga. Nah, apakah? Iya, Saya tahu, Bang. Saya tahu. Karena kalian memang memaksakan. karena Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu sendiri. Jadi dia berkata seperti itu, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, katanya. Oh, Bang, nanti kita blunder lagi. Nanti kalau saya kejar Abang, secara terperinci saya bertanya, Abang lari nanti. Kalau cuma satu pertanyaan, Anda bisa aman. Tapi kalau sampai 2, 3, 4 pertanyaan, Anda nanti tantrum jadinya. Intinya gini, Yesus Bang. tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan. Ya, bagi orang Abang, bagi kami intinya Gini Yesus bang, itu, gini bang. bagi kan ku bilang kan Gini. bukan bagi Abang enggak, bagi kami itu Yesus itu memang dia Tuhan. Allah itu tetap satu, Allah itu tetap satu. Allah itu tetap satu. Tidak. Ya memang Iya, Allah itulah yang sang Bapa. Allah itulah sang Bapa, sang Firman itulah Allah. Sang sumber itu dia itulah Allah. Iya, segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan lagi Bapa. Contoh saya begini. Nah, yang tadinya ludah itu masih berada di dalam mulut saya. Itu memang masih saya. Begitu saya keluarkan, apakah itu saya? Ludah tadi. Ya, bisa dibilang ludah siapa, Bang? Tetap ludah Abang. Kalau ludah siapa? Ya itu milikku. Itu milikku, memang ludah itu milikku. Semuanya ini kita, Bang. Semuanya milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan kita, Bang. Gini bang, biar saya apakan ya. Abang ini punya satu tubuh nih. Ini abang punya satu tubuh, tapi abang pasti punya perasaan, perkataan, Bang. sama pikiran. Itu kan menurut Begitu juga lah Anda. dalam Tritung. Ya itu kan maunya Anda kan. Abang mau menganalogikan Tuhan ini kayak kita manusia. Karena manusia butuh hidup, yaitu roh. Tuhan juga sama halnya demikian. Roh itu adalah ciptaan, Bang. Di luar dari kata Allah, di luar dari kata Bapa ya, di luar dari kata Theos, nggak ada yang lain. Di luar daripada itu berarti ciptaan. Abang harus paham di sini, abangku. Berarti Yesus itu ciptaan, Bang, ya? Gini lah ya Bang, analogi. Nih, contohnya kalau seandainya Abang ada objek apa di depan? Handphone lah kita bilang. Handphone ya. Handphone. Oke. Nah, jadi kalau seandainya handphone ini cuman satu-satunya milik Abang, nah kami nggak punya handphone. Seluruh dunia ini nggak punya handphone. Nggak punya handphone seluruh dunia ini. Oke? Nah, handphone itulah satu-satunya punya Abang. Oke? Nah, lalu handphone ini mampu dia mengeluarkan suara. Dan setelah mengeluarkan suara, lalu terbentuklah sesuatu dari suara tadi. Nah, apakah sesuatu tadi yang terbentuk tadi itu adalah handphone tadi? Kan tidak.
Tuhan memang itu betul. bang nggak sama dengan kita. Memang Iya, kalau Tuhan itu abang nggak sama ambil loh dengan dari kita bang. mengkaji ya, kalau abang mengkaji dari sesuatu benda, itu tidak akan valid. Artinya, gini ya, Allah itu ketika bangsa Israel semakin merajalela terhadap kedosaan, berbuat dosa terhadap sesamanya, dan semua mereka melakukan pelanggaran yang dilakukan Tuhan. Jika Bukan kita Allah jangan ke yang situ langsung dulu. turun, Kita jika Allah ya yang selesaikan langsung dulu turun ke dunia. esensinya bang. Kita selesaikan dulu esensi Tuhan tadi, hakikatnya Tuhan. Nah jangan melebar dulu. Saya menjelaskan Allah ini tadi bang. Kalau dia langsung turun, bukan tidak bisa Allah itu turun langsung ke dunia ini. Cuman manusia tidak mampu melihat Allah. Makanya firman itu menjadi manusia. Karena Allah itu esa, suci, tidak mampu manusia. Kita sudah dibatasi oleh dosa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam masih bisa melihat Allah. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, makanya kita terbatas melihat Allah. Oleh karena itu Yesus menjadi manusia, firman Allah itu, perkataan Allah itu atau di dalam Al-Quran pun kun fayakun menjadi manusia. Makanya dikatakan di situ, sudah lama aku bersama-sama kamu, kamu tidak mengenal Bapa itu sendiri, katanya. Tidak gini bang. Ya, sebelum kita jawab kemana-mana, ayo kita cross check dulu peristiwa yang dialami sebelum kehadiran Yesus. Ya, di Lukas 1 data nomor 31. Ketika Tuhan pencipta alam semesta berkehendak, ada di dalam benaknya berkeinginan untuk yang namanya menghadirkan seorang utusan dari kalangan Bani Israel, yaitu melalui rahim seorang wanita suci. Ini kehendak Tuhan loh, yang tadinya masih berada di dalam pikiran Tuhan, masih berada dalam ide-ide Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya hal itu tergenapi? Lalu Tuhan ini berfirman, berkata-kata dengan mengatakan bahwasanya dia akan besar kali mobilnya. Bentar ya. Dia menginginkan Maria ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, di mana kelak nanti dewasa anak laki-laki ini akan menjadi penerang dunia. Akan menjadi penerang dunia. Nabi Isa atau Yesus dan Nabi Muhammad penerang dunia, bang. Penerang dunia. Karena apa? Kami meyakini dari perkataannya lah, dari sabdanya lah kami mengetahui bahwasanya dia akan menubuatkan seorang kedatangan Nabi untuk alam semesta. Ada di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Ya kami ingkari itu, bang. Dalam kitab saudara juga ada Yohanes 16, Yohanes 14, Yohanes 15. Akan datang seorang penolong yang lain selain Yesus. Ada yang di kitab saudara ada. Nggak kami ingkari itu. Dan kedua sosok ini adalah penerang dunia. Makanya dikatakan Al-Quran selalu mengatakan wa nuru wa musaddiqa, cahaya dan kebenaran. Cahaya dan kebenaran. Injil itu cahaya dan kebenaran bagi seluruh alam. Kita yakini, bang, kita aminkan. Karena isinya bukan hanya sekedar perintah-perintah yang terkhusus kepada Bani Israel, enggak juga, bang. Nah justru kami di sini membela Isa atau Nabi Yesus agar dia jangan dituhankan. Dia pembawa cahaya, bang. Dia pembawa cahaya. Dia membawa kebenaran. Nah tentunya kan kebenaran itu kan bukan bersumber dari beliau. Dari mana bersumbernya? Dari sang sumber. Dialah yang membawa kebenaran itu melalui sang sumber. Dari sang sumber. Tahu nggak? Paham nggak di sini?
Paham, paham, paham aku. Ya, karena dia bukan sang sumber, lalu dia membawa kebenaran itu dari sang sumber, makanya dikatakan kebenaran. Dia dikatakan kebenaran, Bang. Semua tanya nabi dulu. itu menyatakan dirinya adalah kebenaran. Saya kasih contoh lah bang. Saya kasih contoh. Abang Ya. punya kepribadian yang 3, ya kan? Punya tubuh, roh dan jiwa. Kalau abang tidak punya jiwa, abang tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya abang Iya. sudah gila, gitu. Kalau abang Iya. tidak punya roh, artinya abang sudah mayat. Jadi begitulah Allah itu sendiri. Iya, betul. Allah tanpa firman, Allah tanpa firman tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman yang menjadikan segalanya, kan gitu. Nah, firman itu menjadi manusia, Bang. Nah, inilah salahnya kalian, Bang. Firman itu Al-Quran sifat itu Tuhan yang sudah mengakui melekat bahwa pada Yesus itu dirinya, adalah Bang. Firman. Itu masalahnya, Iya. Bang. Al-Quran sendiri. Yesus Firman mengakui itu seperti memang itu. sudah melekat di dalam diri sang sumber. Sudah melekat, Bang. Kan itu sifat, Bang. Makanya kami dalam bukan Islam, bagian dari Allah. kami harus iya. Artinya begini, ketika kami ingin mengenal Tuhan kami, maka kami dianjurkan untuk belajar 20 sifat Allah. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi dan lain sebagainya sampai 20 sifat. Itu harus kami pelajari terlebih dahulu. Itu, Bang. Allah itu berdiri sendiri. Tidak bergantung dengan apapun. Kalau ada Tuhan yang bergantung dengan roh, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang bergantung dengan nyawa, dengan jiwa, dia berarti bukan Tuhan. Itu harus Anda Bukan- pahami. Tuhan itu itu nggak tidak- sama seperti kita. Tuhan Bang, itu tidak coba Anda bergantung buka pada di Keluaran. sesuatu, Bang. Ya, coba Anda buka di kitab sendiri, di kitab Abang sendiri. Ya, saya 46 nomor 5. Di situ kata Tuhan itu tidak mau disamakan dengan apapun gitu loh, Bang. Jangan Anda menyamakan Tuhan. Kalau Bukan kami yang menyamakan Tuhan, Bang, tapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. ya di mana datanya Gini, Bang, abangku? Abang menciptakan sesuatu nih. Abang menciptakan mobil entah Walah, Bang, apa. kok ngeyel sih, Bang. Tanpa abang bisa nggak ada penciptanya itu? Siapa pencipta mobil ini, kan gitu? Pasti abang Iya, menyatakan. saya paham. Sekarang gini, Bang. Tuhan itu sendiri yang tidak mau disama-samakan dengan apapun. Coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Buka dulu. Buka dulu, Bang. Yesaya 46 nomor 5. Coba buka dulu. Kepada siapa kau hendak menyamakan aku? Kepada siapa? Ini tantangan loh. Ini pertanyaan. Contoh begini. Bang siapa namanya? Bang Junta. Abang kepada siapa hendak menyamakan aku dengan siapapun? Gak ada, Bang. Aku gak bisa disamakan dengan apapun, Bang. Aku gak mau. Ya iyalah. Kita manusia, Bang. Iya. Tuhan itu gak mau diserupakan. Kalau Tuhan menjadi manusia, serupa gak dengan kita? Nah ini ya, sebentar ini ya. Firman perkataan langsung Allah kepada Nabi atau Rasulnya. Perkataan. Kalau Allah itu berkata-kata. Bukan tanpa firman Allah, tidak ada, nggak ada itu. Perkataan, coba dari mulutku yang mengeluarkan perkataan. Ini langsung ya, biar kalau bilang. Ini langsung ya. Disampaikan secara langsung atau tidak langsung ya. Firman itu udah jadi, jangan salah, itu di Bible kan udah bilang perkataan. Makanya tadi saya tidak udah dijelaskan sama apa nih Bang Eri tadi pun masih bilang kalau tanpa firman Allah itu tidak ada. Dari mana Junta? Yang Le Junta. Oke, lanjut Eri. Iya, itu udah betul itu, Bang. Ya. Tuhan itu nggak bergantung dengan apapun. Tadi Anda bernarasi bahwasanya Tuhan itu butuh jiwa dan roh. Kalau ada Tuhan yang seperti itu, berarti bukan Tuhan. Yang butuh jiwa dan roh itu adalah makhluk. Yang butuh nyawa itu adalah makhluk. Tuhan itu nggak butuh nyawa. Tuhan itulah yang menciptakan nyawa.
Iya, saya tahu Tuhan itu yang menciptakan nyawa. Anak kecil pun abang bilang Tuhan itu yang menciptakan nyawa. Tapi lalu? kebangkitan Allah ini dia punya sifat tiga. Ya. Ngerti nggak, Bang? Tiga punya sifat, yaitu firman dan roh. Allah itu sendiri. Ya. Nah kan udah saya jelaskan tadi bahwa perkataan Allah itu adalah firman. Artinya perkataan yang dari abang itu bukan itu abang sendiri. Dari yang abang lontarkan dari mulut abang itu bukan perkataan dari abang sendiri. Ya itu memang saya, Bang. Itu memang saya karena saya makhluk. Nah, saya Nah, contohkan Tuhan lagi, itu Bang. nggak mau disamakan dengan manusia, dengan makhluknya. Nah, Tuhan itu berdiri sendiri loh, Bang. Iya, Tuhan makanya itu berdiri Tuhan sendiri. itu Coba Anda bayangkan, Bang. Ya, Anda analogikan sendiri. Anda bayangkan sesuatu objek yang itu datang sendiri, nggak tahu asal usulnya, ya. Lalu dia bisa menjadikan segala sesuatu. Nah, itulah dia. Berarti bukan dia. Gini bang, gini. Kenapa sih, Bang, pemikiran kalian seperti ini? Tuhan itu berdiri sendiri, abangku. Iya, saya mengerti Tuhan itu Allahu berdiri sendiri. Somad, tidak bergantung dengan Hanya apapun. Yesus itu. Qul huwallahu ahad, Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Muhammad kufuwan aja, ahad. Bang. Nabi Muhammad ya kalian akui nabi Iya. mengakui bahwa nafas Iya. dan hidupku pada Nabi Isa katanya kan. Enggak ada, Ada enggak, Bang? Tertulis, Bang, kan? Ada enggak? enggak ada. Enggak ada, Bang, enggak ada. Apa? Saya baru dengar Apa itu. katanya? Apa katanya? Apa Le? Nyawa dan napasku tergantung dengan Nabi Isa katanya. Itu enggak ada. Mana ada Le? Dari mana? Sedangkan Nabi Isa di akhir zaman turun itu berbaiat kepada Nabi Muhammad itu. Berarti kalau itu Nabi Isa itu yang manusia, apa dirimu? Itu jangan disamakan. Nabi Isa itu manusia, nanti turun di akhir zaman. Beliau akan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Berbaiat. Itu ada hadisnya. Sekarang Allah yang dibawa Nabi Muhammad, Allah yang mana nih, Bang? Allah Israel enggak? Dari Iya, alam semesta lah. itu sama. Saya tanya gini aja. Ini saya tanya. Bentar ya, satu menit aja. Saya tanya. Dirimu di Bible dari mana kalian dapat kata-kata Allah, Le? Coba Le jawab. Dari mana dapat kata-kata Allah? Sudah duluan. Hah? Sudah duluan Bible. Di mana? Di mana kata-kata Allah duluan? Di mana? Di Biblemu di mana? Iya. Di Belum mana? ada memang. Tapi yang mengartikan itu di Arab sana, Bang. Tapi sudah Di mana duluan di Arab diartikan sana? itu Ilah. jadi Allah. Ilah. Di original text-mu adalah Theos. Theos artinya dewa. Dewa. Yang ada di sana ilah. Dijadikan Tuhan. Kenapa? Makanya kenapa terjadi diskusi antara Muslim dengan Kristen? Karena kalian tidak pede mengambil Tuhan orang. Contoh di Bali. Sang Hyang Widi Yase. Yesus anak Sang Hyang Widi. Mana Tuhan kalian yang betul? Kata-kata Allah, kata-kata Rasul. Di situ, di mana? Tunjukkan satu ayat di mana Kristen ada kata-kata Allah. Tunjukkan. Baik di original text-nya, baik di majalah Bobo. Tunjukkan. Tunjukkan. Lanjut, Eri. Kata Allah itu udah dari dulu, Bang. Di mana? Sebelum ada Di Al-Quran, mana? Allah itu sudah ada, Bang. Di mana? Dari dulu di mana, Le? Di mana? Tunjukkan. Datanya mana? Coba cari di original text, ada nggak kata-kata Allah? Yang ada Theos artinya dewa. Di Arab yang ada ilah. Saya bisa Tunjukkan di juga mana? Saya juga bisa bilang kayak gitu, Bang. Tunjukkan bahwa Allah yang kalian Data, sembah kami Allah. ada data. Kami ada data. Kami ada data. Tunjukkan bahwa di yang original Allah- text-mu. Kutunjukkan di Tunjukkan original Allah text yang kami Allah- kata-kata Allah di Allah yang mana? kalian sembah ada Allah Israel. Tunjukkan di mana dalilnya. Di mana kata-kata Allah Israel di mana? Kata-kata Allah Israel di mana? Di mana Allah Yang aku Israel bilang ketemu- Allah? Di mana? Iya. Kata esensinya itu Allah. Tapi tunjukkan Di mana? Di mana kata esensi Allah? Allah. Coba baca original teks bahasa Ibrani ada. Yang ada apa? Ada nggak kata-kata Allah?
Ada nggak? Di Indonesia aja kita taruh kata-kata Allah, kata-kata Rasul, kata-kata firman, Roh Kudus yang dilakukan. Kenapa? Untuk mengkristenisasi. Kristenisasi itulah yang dibuat. Itulah kami orang Islam. Menurut inilah benteng-bentengnya ini. Ini yang mantan pendeta ini ya. Ini aku naikkan ya. Ini yang mantan pendeta ini ya. Ini ya. Ini sama mantan pendeta aja. Jadi jangan tunjukkan original text. Makanya kenapa kalau kalian menghapus besok kata-kata Muslim, kami tidak akan berdebat dengan kalian. Contohnya kami tidak mau dengan Hindu, tidak mau, Buddha tidak mau, Konghucu tidak mau, karena mereka pede. Kalian aja di Bali orang marah sama kalian. Di Bali orang-orang Bali marah. Bukan Kalian tidak bilang, mau, Bang. Sang Yang Memang- Widiase, Yesus anak Sang Yang Widi. Jangan bikin malu lah Junta. Makanya Iya, ular beludak lanjut. jangan bikin malu lah. Saya tidak Lanjut, bikin malu, yang saya lanjut. menjelaskan. Yang saya pilih Coba Ustaz Anda Eri. buka. Izin Bang Filipus sebentar ya. Yesus mengatakan ini ya. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian mengerti, yang tidak kalian kenal. Nah, sedangkan kami mengenal sesembahan kami yang sudah kami pahami. Itu kata Yesus. Sekarang gini bang. Oke lah. Kalau menurut abang, Akulah Yahweh Israel, Yahweh Abraham, Yahweh Yitzhak, dan Yahweh Yakub. Ya, Itu Tuhanmu yang menjadi Elohimmu, penjaga Yisrael. Itu kata berarti- Allah itu diterjemahkan. berarti artinya Ya, Allah orang abang dengan Allah orang Israel tidak sama ya? Allah kami bukan cuma Allah Israel, Allah Islam itu yang diketahui, dikenal di dalam Islam bukan Allah Israel, Allah Indonesia, Allah Bali, Allah Indonesia, Allah Jawa, Allah Batak, tapi Jadi gimana? Rabbul Alamin. Allah yang sekalian maksudku, alam. Yang orang abang sembah itu Allahnya orang Israel dak? Mana ku tahu Israel menyembah apa, kayak menyembah jenggot Mana? Paulus, kayak menyembah apa, Mana nggak yang tahu gitu? aku. Yang pasti Nah. Allah yang kami kenal adalah Jelas Allah Israel yang ada adalah di bangsa seluruh dunia, Allah yang benar. Allah segala nabi. Israel menyembah Allah yang benar loh. iya, meskipun Allah kami tidak disembah oleh sebagian manusia, bukan berarti gugur ketuhanannya. Ketuhanan yang mana? Dengarkan saya. Meskipun Allah kami, Tuhan kami tidak disembah oleh kalian, bukan berarti sompel ketuhanannya, enggak. Enggak akan berkurang ketuhanannya. Kan Allah Oke lah Israel kami kayak Kristen tidak menyembah Iya. Allah orang abang juga. Tapi kenapa Israel tidak menyembah makanya Allah juga? hapus kata Allah di situ karena tidak ada kata Allah. Nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia baru kata Allah itu ada. Di yang seluruh saya dunia tidak ada yang menggunakan kata Allah. Yang saya Dulu aku bertanya, jadi penerjemah. Dulu Bang, aku adalah seorang pendeta. Ada pendeta-pendeta dari Australia, dari Papua Nugini datang ke Papua. Abang pendeta gini. Itu Abang pendeta, ketika lebih mereka mengerti datang kan? berkhotbah, aku menerjemahkannya Bang. Nah setelah Abang aku pendeta, menerjemahkan ke bahasa Indonesia, mereka terus saya menyebut kata Allah. Sorry dia sekarang tanya, gini, Bang. sorry. Are you not Sekarang gini, wrong to translate this language? Dia bilang, apa kau tidak salah menerjemahkan bahasa ini? Saya bilang tidak. Dalam in the Bible, in Indonesian Bible version, Kita salah Lord ke is masalah Allah. bahasa bang. God is Allah. Abang lebih pintar dalam bahasa mungkin karena abang mantan pendeta kan. Yang saya tanyakan, Tidak pinter juga saya bang, tapi memang original teksnya tidak ada Allah bang. Karena Allah itu adalah Tuhannya orang-orang yang menyembah satu Allah yang berasal agamanya dari Arab. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu bukan Allahnya orang Arab bang. Kalau menurut teologi Kristen, abang nggak usah mendomplang-dompleng begitu bang, nggak mandiri namanya. Sekarang gini, Walaupun Bang. orang Islam Sekarang gini, mengakui, sabar dulu. Kalau walaupun orang Islam meyakini dan mengajarkan bahwa ada nabi-nabi di luar nabi dari kalangan Ismail, Bani Ismail atau Bani Kedar, yaitu berasal dari Bani Ishak,
maka bukan berarti abang apa yang mereka ketahui tentang Allahnya Ismail itu adalah Allah yang kemudian disebutkan yang sama bang. Meskipun pada dasarnya sebetulnya tidak ada mereka mengenal Allah yang lain dari Abraham, Ishak dan Yakub itu bang. Abraham, Ishak, Yakub, Abraham, Ismail. Kedar dan Nebayot dari satu Allah bang, dari satu Tuhan bang. Tapi bukan berarti abang kemudian mencaplok Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sama enggak dengan Allah Islam. Nah itulah yang menjadi kemudian kegabrulan. Akhirnya bang, kekristenan tidak mandiri pada istilahnya. Inilah yang oleh kata jangan orang abang aja yang bilang kami bisa menuhankan Kristen Tuhan. itu Kami menuhankan Kristen itu manusia. akan pernah menang melawan berdebat dengan siapapun. Kenapa? Karena kata pendeta Yakub Sulistyo sudah berdiri pada posisi yang salah. Iya, Mana, oke lah. Kalian bilang jangan cuman kalian bilang kami menuhankan manusia gitu. Kami perlu juga tahu apa yang kalian tuhankan kan? Ya, yang kalian Tuhankan kan Yesus. Iya, kan? tapi yang Yesus abang itu Tuhankan kan siapa? Kan manusia. Faktanya Yesus manusia. Kan begitu bang. Sementara sekarang yang abang Abraham, Tuhankan Ishak, Tuhan enggak? Yakub bukan manusia Kalau bang. kamu tahu, Yesus Yang itu, abang- Yesus yang itu abang adalah Tuhankan 100% manusia, yang abang 100% Tuhankan Allah. sekarang, Kalau kamu tahu, Allah yang benar. Mana datanya, mana ayatnya Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kalau ada datanya dan ada ayatnya, aku kembali Ada. besok pagi dibaptis. Mana? Ada. Yesus tidak Mana? mengatakan dia ada datanya bahwa dia adalah Allah. Yesus tidak Mana mengatakan ayatnya dia adalah. berbunyi Tapi Yesus mengatakan dia sesungguhnya ada Yesus Alfa dan adalah Omega. aku adalah 100% manusia dan aku adalah 100% Allah. Coba mana? Datanya mana? Abang ini dilawan omongannya. Enggak, datanya mana? Ayat Alkitabnya mana? Yang Ini, mengatakan ini, aku jelaskan yang tadi sama tidak Bang disebut, Salah. Bang tunjukkan Eri. datanya Eri. 100% manusia, 100% Allah, di mana datanya di Bible. Tunjukkan datanya. Saya sudah jelaskan sama Bang bukan Eri tadi. bukan asumsi, Tidak ada datanya. bahwa Yesus mengatakan dia ada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Nah, dia tidak juga ada lah. Kenapa kau katakan? Tidak ada. Namanya Memang asumsi. Tapi Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan Orang-orang Aduh. lain itu namanya. Kamu tahu nggak arti Alpha Midi? Kamu tahu nggak arti itu, Le? Biar saya ambil. Tahu nggak Alpha Midi? Coba kau buka Google. Coba kau tengok Alpha Midi itu. Apa itu artinya? Bukan. Orang Dia lain. gini. Tadi katanya gini. Ah. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya itu adalah Tuhan. Nah, terus Anda berasumsi Wahyu tadi, Wahyu 1 tadi gimana tuh coba? Aku Alfa dan Omega. Itu perkataan siapa? Perkataan Yohanes ketika dia mimpi Anda di bilang- Pulau Patmos. Oh. Makanya tadi Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, terus Anda bawa Wahyu 1. Pendek untuk mempersingkat perdiskusian, mana datanya Allah, kata Allah itu atau nama Allah itu diambil dari bahasa asli, dari Septuaginta maupun dari Koine Greek. Ayo. Bang, kata Allah itu sebelum Al-Quran ada pun sudah ada itu kata Allah itu. Kata Allah mana datanya? Sebelum Al-Quran ada, yang ada itu adalah Injil, Taurat, dan Zabur. Ada bang. Tapi di situ bang, Yahweh dan Elohim. Ya. Yahweh Nggak ada itu Allah Allah siapa? di situ, Itu Allah Abang. siapa, Bang? Itu bukan Allah, Elohim ya Elohim. Anda kok mengambil Allah ini adalah orang yang memperkenalkan pertama-tama Tuhan dengan nama Allah itu, yaitu orang yang dari bangsa Arab. Nggak ada orang-orang di zaman Musa, di zaman Yesus yang mengatakan Allah, 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 Bang. Nggak ada, Bang. Di mana ayatnya Yesus mengatakan Allah, Allah, Allah? Nggak ada, Bang, kecuali terjemahan. Dan itu cuma ada di terjemahan LAI. Abang pergi ke terjemahan Western Province misalnya, ke Motu Morehead sana yang di Papua Nugini, atau Port Oke lah. Moresby Oke lah, Translator. gini lah, Bang. Mana ada Mungkin- Allah di situ, Bang? Nggak ada. God of mungkin gini, Abraham, God of Yisak, the God of Yakub, of Iya, Jacob. mungkin gini, Bang. Bukan Allah Mungkin- Abraham, Allah Yakub, nggak ada, Bang.
Ya, oke. Allah, masalah Allah. Nanti di kenapa Indonesia baru kata Allah ini, itu kemudian ada bang. orang-orang Pertinyi orang-orang ini. Apakah orang-orang pertinyi ini? mempermasalahkan masalah Apakah Allah. Alkitab itu diturunkan kok di Melayu? lari ke sana, Yesus bukan Tuhan, ini bikin apa, ini bukan ini. Kok lari ke situ? Kalau orang abang mempermasalahkan Allah itu, ya Allah itu aja, jangan lari ke sana gitu. Itu masalah Nah, kalian. Aku hanya menjawab masalah kata Nah, kami Allah pun bisa yang begitu, kemudian Bang. tidak Nah, kami relevan bisa di dalam Bible. Nah kami pun bisa gitu Bang. Harusnya kalian Al-Quran, sembah, harusnya apakah Al-Quran Israel yang itu? si bungsu. Al-Quran itu adalah kitab terbungsu bang, yang paling bungsu. Harusnya dia itu menciplak yang tertua, bukan sebaliknya. Ini aneh. Ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Nabi, ada kata malaikat, ya kan? Ada kata apa lagi? Alkitab yang mana itu bukan bahasa bukan bahasa Abrahami, bukan bahasa Semitik, itu bahasa Arab bang. Astaga. Kalau Al-Quran kemudian mengatakan ini aku punya Alkitab, dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jelas ada bang, surat Al-Baqarah. Iya. Alkitab dalik alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada. Baca apa pun tidak ngerti apa itu. Aku tahu bang. Bang, anta taqalamu Arabiyah? Hah? Ila ana? Anta taqalamu al-Arabiyah, lugatul Arabiyah? Abang mau tantang saya pakai bahasa Arab, Ibrani atau Yunani? Aduh, abang. Salah orang Anda. Aku lulusan sekolah pendeta dan lepasan pondok pesantren dan sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa semester 8 Bang di Institut Agama Islam. Di Institut Agama Islam Bang, dan aku Bang ambil jurusan pendidikan agama Islam. Percuma Abang mau main-main saya dengan 3 bahasa ini Bang. Nah, Kecuali orang Islam memang. Ya aku ngalah sama orang Islam. Karena mereka dari orok, Jadi- memang dari embrio mereka udah biasa biasa sekarang yang dibacain. sekarang yang saya pertanyakan Bang, Allah Israel adalah Allah yang kalian sembah gitu. Itu yang saya pertanyakan. Masa bodoh mereka mau menyembah Allah yang sama atau tidak? Kami tidak mengurus itu, Bang. Itu. Faktanya tidak ada istilah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, nggak ada istilah itu, Bang. Istilah itu cuma ada di LAI, Bang. Oh. Sementara dalam bahasa aslinya Elohim Yitzhak, Elohim Yisrael, Elohim Berarti Yakub. Ya kan? Hanya Allahnya begitu orang aja, Abang Bang. sama Allah orang Israel beda. Dia bilang Elohim bang, dia bilang Yahweh. Nggak ada Allah, Ya, kenapa- Allah, kenapa Allah. orang Abang Alif tidak lam bilang lam, Yahweh ah. aja? Tapi kalau Kalau begitu memang jadi betul Allah, orang Allah, Abang Allah. benar-benar sembah Allah yang Padahal benar. anak TK pun tahu kalau 2 L itu artinya Allah, bukan Allah. Gimana sih abang? Makanya nih, kalau cuma modal imani aja ya sampai kiamat lah kalian sembah, kalian tetap tertipu sama om botak berambut Coba gondrong. Ustaz Filipus dia coba tanyakan Jabur, Taurat, Injil kan diturunkan untuk Bani Israel. Dia kan Bani apa? Coba tanya si Junta itu yang Bani apa? Atau dibilang sama Yesus Bani Asia, yang Bani makan Paulus roti, ya. yang roti remah-remah ini apa? Bani gugup? Coba tanya itu. Yang makan roti remah-remah itu kan gugup dibilang Yesus kan sama Yesus seorang aja nggak mengakui wanita selain Samaria kan. Israel itu. Coba tanya dulu. Intinya Bang, intinya gini aja. Orang Abang tidak menyembah Allahnya orang Israel, itu aja. Memangnya ada istilah Allah Israel, Bang? Kau sendiri menyembah Allah yang mana, Bang? Karena Allah itu bukan Tuhannya orang Israel, Allah itu bukan juga Tuhannya orang Kristen. Yesus datang membawa Allahnya bangsa Israel. Allahnya Yesus datang membawa Allahnya Israel. Mana Itu dia datanya? sendiri firman itu. Mana Ya, firman datanya? itu. Ada Ya, datanya. kita kembali ke original teks, Bang. Coba sebutkan satu ayat terus kita gali ke original teks. Ayo. Mau pakai apa? Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 1. Ayo. Sementara di Kejadian bara Elohim. Bara Elohim. Kata bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Elohim di situ, Bang. Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, El Gibor.
Semua itu istilah-istilah Tuhannya orang Israel, Bang. Tidak ada Allah Tuhannya Israel, Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Enggak ada Nah, istilah itu, sekarang Bang. Tuhan- Cuma di Tuhannya Indonesia Israel ada itu- istilah itu. Nah, Tuhan Israel, abang sembah. Nah, Tuhan Israel Elohim. Ya, itu yang orang abang sembah. Tuhannya orang Israel. Nih, mana ku tahu maksud kita enggak menyembah Nah, Allah yang itu. mereka bawa kok. Kita menyembah Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Jelas-jelas dikatakan di situ Allah yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Israel. Junta. Tuhan yang benar adalah Dari Tuhan mana Israel. kami? Kalau Tuhan yang Kamu benar pikir adalah kami Tuhan Bani Israel, apa? ngapain kalian ada Kristen? Ustaz Filipus. Ngapain ada Tanya Kristen? kita Bani apa? Coba tanya sama dia. Dia Bani Kalau apa? Kita dia- Bani apa Ustaz Filipus? Coba tanya. Nah, betul. Kita Bani apa? Kau Bani apa? Bani Israel itu ada 12. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Yang dan jelas. Aser, Yusuf, Benyamin. Ada 12, Bang. Anda Bani apa? Bani Ulus. Yang Bani jelasnya Ulus kamu. kami itu percaya Allah dengan Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Yakub itu Bani Israel. Artinya Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin. 12 suku. Ada satu lagi suku perempuan, Dina namanya. Kau Junta Allah Bani apa? sendiri. Jawab dulu. Bani apa? Tuhan Kristen ini sendiri. Bani Oh, Bani apa? apa? Bani Dina, Tuhan sendiri Bani mengutus Ulus, atau Bani dirinya pada Bani apa Israel. kamu? Bani Aproditus. Yang mana Saya kamu? bukan Bani Bani- apa? saya bukan Kalau Israel. Bani Israel Saya itu bukan Bani adalah Allah Israel. yang benar. Kalau Allah Israel adalah Allah yang benar, Saya kenapa mengenal ada Allah kamu? Israel. Kenapa Saya ada mengenal- Kristen? Saya mengenal Tuhan Israel gitu. Kau Bani Tuhan apa? Israel kenapa Bani kamu? apa? Yang Kenapa dijawab kamu itu pakai kau jawab. Alkitab? Bani Kenapa kamu apa? tidak pakai tanah? Kenapa kamu pakai Alkitab? Kenapa kamu tidak pakai Tanakh, Taurat, Neviim, Ketuvim? Kenapa? Kenapa? Why? Astaga, ini nih. Ikut-ikut aja, yang penting Yesus Tuhan deh. Udah, selesai aku denganmu. Ku tahu Tidak siapa bisa kamu. gitu. dan Coba, ku lihat coba udah Ustaz bagaimana Filipus kejar dia kamu. dulu. Selesai. Dia Bani apa Ustaz Filipus? Coba kejar dia dulu. Dia Bani yang Bani apa? Kalau Bani Iya, Israel dia- tidak menyembah manusia. Coba kejar dia dulu. Aku menyembah Dia Bani Tuhannya apa? Bani Israel. Kamu Bani apa? Kamu Bani apa? Saya tidak Bani apa. Nah ya, kamu satu dari bagian van itu. Kamu punya van. Van apa kamu? Van Abraham, van Ishak, atau van apa kamu? Kami tidak perlu Bani-Bani Israel. Kami percaya bahwa Yesus itu adalah van, Tuhan. van Juntak kamu, van Siman Juntak begitu, van Siman Juntak. Atau van Sianipar ini ada Faruk. Itulah orang Astaga. abang tidak mengakui. Nah itulah orang abang yang bingung. Menyembah Kenapa Tuhan bingung? Allah Israel haruslah melalui panduan yang benar. Apa itu panduannya Israel? Sesuai dengan ajaran tabernakel. Ajaran tabernakel nggak boleh keluar dari Tanakh. Apa itu Tanakh? Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Nabi Blos dari mana? Aduh, celaka ini. Iya, Yaudah. kami juga umat Islam nggak Kalian menyangkal, satu nggak aja bang, nggak sendiri, menyangkal. aku Kami juga nggak menyangkal. Di dalam Al-Quran, Allah juga pernah ada menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang pernah diturunkan di tengah-tengah Bani Israel. Oh. Kami nggak menyangkal itu. Nabi Musa memperkenalkan Tuhan kami kepada orang Israel. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, apa siapa lagi? Banyak. Nabi Isa, Ishak, Abraham atau Ibrahim, Yakub. Nah, mereka-mereka ini yang saya sebutkan tadi namanya memperkenalkan Tuhan alam semesta kepada Bani Israel. Ya. Dan pada waktu itu hanya kepada Bani Israel itulah Tuhan satu-satunya diperkenalkan, tidak kepada bangsa lain. Nah, makanya Roma itu dari dulu menyembah apa? Bukan menyembah Tuhan yang benar. Mereka ada yang menyembah api, mereka ada yang menyembah matahari, menyembah pohon, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak satu pun di tengah-tengah mereka diturunkan seorang nabi. Makanya mereka menembah tidak mereka kenal Tuhannya. Ya, Sementara kalau Bani memang Israel, Kalau memang orang abang percaya, tidak ada keturunan yang Coba dari Israel. Eri tanya dulu dia si Junta tuh Bani yang Bani apa? Jangan lari dulu Eri. Bani apa tanya dulu Bani apa? Dia iya, Bani. makanya dari Coba tadi tanya ditanya dulu. Anda tuh dari Bani mana? Dari tanya kedua dulu. belas suku anak Yakub, Anda Bani mana itu? Sudah dibilang bang, kami tidak perlu Bani. Tidak perlu. Mungkin kalau abang mungkin Bani Ismail, mungkin ya kan. Berarti Anda cuma numpang gitu, cuma numpang Tuhan gitu. Kami tidak numpang. Kami tidak menumpang bang. Kami tidak mengikuti itu pun kami tidak ini. Keselamatan hanya datang dari mana?
Tuhannya Israel. Sekarang abang tantang perkataan abang sendiri. Tuhan Israel abang bilang keselamatan adalah Allah orang Israel kan gitu. Iya. Itu kayak yang orang abang sembah. Loh itu kataan di Markus 12 itu seperti itu. Iya, itu kayak yang Allah yang orang abang sembah. Masa bodoh, kami menyembah apa yang dipilih Al-Quran bukan oleh Ini Markus. junta yang dibilang Maeri, Kenapa? kalian kan mengaku Yahudi rohani. Kedatang keselamatan kalian kan dari Yahudi. Makanya Kami ditanya mengikuti- sama kami Eri, mengikuti Allahnya bangsa Israel. Bani keberapa? Tuhannya bangsa Israel. Bukan kami. Yang kami sembah. Dulu, lanjut Eri. Iya, berarti Anda kan cuma numpang Tuhan. Kan begitu. Yaudah, iya kan aja. Jadi biar kita maju diskusinya. Allah juga menerangkan bahwasanya dia itu pernah diperkenalkan kepada nabi-nabi yang pernah diturunkan di kalangan Bani Israel. Dan ya Allah dulu pernah mendidik mereka untuk menyembah Tuhan yang salah ya Allah ampuni. Makanya dikatakan perjanjian. Mereka dibuat janji di surah Al-Anbiya berapa itu, Aki? Orang abang Anbiya berapa itu? Allah mengatakan memberikan kami perjanjian menyembah kepada mereka. Tuhan yang salah. Nah, Sementara orang abang menyembah Tuhan yang mana nih? Anbiya berapa itu ditanya sama Eri. Mereka yang menyembah salah. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang Dia utus. Kalian malah menyembah Yesus. Nah sekarang kalian sembah nggak Tuhannya Israel itu yang diutus? Oke, sekarang yang gini, dibawa sekarang ke gini, Yesus? ya. Yang dimaksud Allah, dengan Yesus, yang dimaksud yang dengan bersembah. perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya Abraham dengan Bani Israel itu perjanjian apa? Perjanjiannya isinya apa aja di situ? Hah? Perjanjian lama. Enggak, maksudnya isi dari perjanjian antara Tuhannya Israel dengan Bani Israel ini apa perjanjiannya? Agar Yang apa? jelasnya bangsa Israel itu Iya, diperkenalkan perjanjian dengan- mereka ini apa? Perjanjiannya. Perjanjiannya itu adalah menuhankan Tuhan yang Esa, menuruti segala perintah Tuhan. Itu namanya perjanjian antara Tuhan dan manusia. Bukan janji-janji palsu, bukan janji-janji yang gimana-gimana, bukan. Sekarang Perjanjian Tuhan bahwasanya mereka itu sekarang itunya yang saya pertanyakan. gimana? Sekarang yang Tuhan yang kalian sembah Tuhan yang mana sebenarnya? Ya Tuhan seluruh alam semesta. Yang pernah mengutus nabi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, Kalau memang benarlah ajaran Yahudi itu satu-satunya ajaran benar, Kristen Islam nggak akan ada. kalau Kristen nggak? tidak ada bang. Kalau Islam mungkin bisa tidak. Lo belum tentu. Apakah ajaran kalian ini benar? Tidak. Katakan di situ. Yesus Ajaran kalian tidak benar, masalahnya tidak bersumber dari ajaran Yesus. Tidak selaras dengan ajaran Abang Yesus. kan gitu. Menurut orang abang. Bagi kami juga Oke, begitu juga. saya tanya Anda, ya. Yesus mengajarkan orang Ibrani. Betul lah. Yesus mengajarkan Bani Israel terhadap hukum Taurat. Dari keseluruhan hukum Taurat itu disampaikan oleh Yesus. Meskipun Taurat itu terlebih dahulu dibawa oleh Musa, tapi dia datang untuk tidak meniadakannya. Dia datang untuk menggenapi keseluruhan dari hukum Taurat. Dan dia mengajarkan hal itu. Nah, saya tanya kepada kalian, apakah kalian masih mengimani hukum Taurat Enggak. Kami mani. dari A sampai Z? Iya. Kami mani. Iya, artinya apakah kalian masih menjalankan segala hukum Taurat dari A sampai Z? Tidak, karena Yesus sudah turun ke dunia. Tidak. Nah, Yesus mengatakan harus dilaksanakan. Itulah Yesus itu menggenapi, menyempurnakan. Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat itu, bukan menghilangkan. Ngerti nggak? Iya, tidak dihilang. Iya. Tidak dihilang. Coba menggenapi sama menghilangkan mana Apa persamaannya?
bukan menghilangkan bang, Menyempurnakan, artinya Yesus menyempurnakan. datang ke sini itu artinya Ya, menyempurnakan itu membatalkan atau tidak? Meniadakan atau tidak? Tidak membatalkan. tidak. Ya sudah, dia tidak meniadakan. Kalau katanya tidak meniadakan, berarti tidak menghilangkan, tidak melenyapkan. Satu Iya, titik saja pun, meskipun dunia ini hancur, langit dan bumi ini lenyap, satu titik itu tidak akan hilang dari hukum Taurat. Satu titik bang, jangan satu huruf, satu titik aja, satu tanda baca aja nggak boleh hilang. Itu kata Yesus. Nah, kenapa kalian menggolongkan Taurat ini menjadi 3 bagian hukum? Ada hukum moral, hukum sipil, hukum seremonial. Nah, sementara Yesus mengajarkan tidak ada seperti itu. Iya, Nggak tidak ada ada. seperti Ya Yesus itu sudah, Artinya menggenapi. Yesus- makanya Coba baca 19 ya. Matius 5 nomor 19. Juntak Bang Erik izin ya. Yang di bawah tolong dong follow aku biar lebih kuat akun Nomor 19, yuk. Tolong follow aku ya. Ayolah. Yang di bawah yang 700 orang. Ya di luar yang makan B2 sama gulai guguk ya nggak perlu. Apa namanya? Akunku udah ditombak oleh tentara Romawi semuanya. Kurang asam aku nih. Padahal Komal sudah jadi Komal semua itu. Karena intinya Komal itu gini, baru dibuka 3 hari sudah 1K 2K yang nonton itu tuh. Oten mulai intinya kepanasan gini, dengan Filipus, fenomena Filipus. Ya. intinya gini permintaanku bang sama orang abang, kita semua kan sama-sama ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Tuhan. bro. Nah, kan gitu. Intinya gini, kalau memang kata Allah itu kata Ya Allah yang, iya betul. Ya, Allah yang menurut dia- Anda itu Allah yang diperkenalkan oleh siapa? Paulus atau Yesus? Iya, maksudku dengar aja dulu penjelasan saya. Kalau menurut Iya. kata orang abang risi masalah kata Allah ini oke. Tidak usah diapakan yang lain-lain, itu maksud saya. Jangan bilang-bilang kok Tuhan kalau kok Kristen menuhankan Yesus, kok ini begini. Ya, dipermasalahkan sekarang ini aja Allah ini. Enggak usah lari ke sana menuhankan manusia, menuhankan binatang, enggak usah lari ke situ gitu maksudnya. Artinya permasalahan sekarang Ya tergantung tema bang, tergantung temanya. Kita mau bahas apa? Semua tergantung tema lah. Coba Erik tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Tuhan atau manusia dilahirkan? Coba tanya sama dia Erik. Coba tanya. Ya, coba bang Junta, lah Junta ya. Bang? Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan Tuhan, bukan manusia. bukan. Dia datang sebagai manusia ke dunia ini. Kan? Blunder kan? Betul, pegangan. Dia datang sebagai pegangan, manusia. pegangan. Betul ya, Ya, jangan tegas jangan aja. berubah ya. Gini bang. Tegas berubah saja, ya. konsisten. Nah, Tidak dirubah. Al-Quran Jangan pun berubah mengakui ya, bahwa Tuhan ya. itu adalah firman. Pegang ya. Firman Pegang. itu Wujud Bentar, Yesus bentar. itu. pegang ya, Tuhan kan? Tuhan kan? Betul Yesus Tuhan Junta. Ya. Oke, Heri, tanya waktu dilahirkan siapa? Lanjut Heri. Lanjut Heri. Ketika dia keluar dari rahim Maria, yang keluar itu manusia atau Tuhan? Sekali lagi nih, manusia. manusia kan? Ya sudah. Mengerti Nah, enggak? terus di mana ketuhanannya? Bilang enggak. Kalau kamu Ya, mengerti ketuhanannya konsep di mana? tunggal, Kan aku bilang Ya, maka daripada itulah kalian teman-teman ya kalian teman-teman Kristen, kalian tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi orang Kalian udah tidak mengenal Tuhan sesungguhnya, teman-temanku. Jadi- Yesus tidak pernah mengajarkan ketigaan Tuhan itu. Firman itu Yesus bersama-sama mengajarkan dengan Allah. keesaan Tuhan itu. Bang, Jadi orang abang udah mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu. Bang, coba Anda maknakan, artikan kata tunggal. Tunggal ini ada dan sesudahnya ada nggak? Kata tunggal ya, kata tunggal. Sebelum Ini. dan sesudahnya ada nggak? Saya tanya dulu. Tritunggal. Ngerti? Ya, Kalau Tuhan itu Tritunggal itu udah beda jauh lah, 3 jadi 1. tiga. Memiliki Yesus tiga ini kan pribadi ada sebelum dalam satu dunia hakikat. ada kan? Memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus ini kan ada setelah dilahirkan kan? 3 pribadi dalam satu hakikat. Tapi dia sudah Iya, ada. itu nggak cocok bang. Itu nggak bisa sebelum disematkan dengan malaikat- Tuhan. Sebelum Mana malaikat- ini? Sebelum malaikat sama Adam dan Hawa Iya, diciptakan. Yesus sudah itu nggak bisa disamakan dengan Tuhan. Karena
dunia ada, setelah ada ibunya baru ada dia, setelah ada Maria ada dia. Nggak bisa diingkari, Bang. Iya. Kalau nggak tapi ada Maria, Yesus nggak ada. saya tanya bang, sebelum malaikat Yesus sudah ada nggak? Ada. Hah? Ah. Sebelum dilahirkan Yesus sudah ada nggak? Sebelum malaikat dan Adam dan Hawa udah ada nggak? Malaikat dulu baru ada Yesus. Iya, yang menciptakan malaikat ini siapa? Ya Tuhan, Pakai apa? sang sumber. Iya, pakai apa? Loh, dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Iya, Kejadian 1 nomor 1, Matius 4 nomor 3. Iya, makanya aku bilang perkataannya itulah yang menjadi manusia, bang. Iya, perkataannya. Perkataan itu apa coba perkataan? Firman kan, keinginan kan, kehendak kan, kemauan Tuhan. Ide Itu Tuhan. kemauan itu. Itu kemauan, Bang. Tuhan mau Yesus ini hadir ke dunia melalui rahim Maria. Itu maunya Tuhan. Bang, tanya tadi Tuhan, seperti Bang. saya Coba Anda pikir lo, Bang. Coba Anda pikir ya, Bang. Ya. Sarah, Anda kenal nggak Sarah? Kenal berarti Sarah. Kenal kan? Berapa usia Sarah ketika Sarah ini memiliki anak yang bernama Ishak? 90 tahun, Bang. 86 tahun usia beliau. 86 tahun. Nah, menurut kita manusia, masuk akal nggak kalau usia segitu bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Nah, tidak Bisa. masuk akal. Ini tidak masuk akal. Apakah sesulit itu bagi Tuhan? Ya. Makanya aku bilang masuk akal nggak firman jadi Ya, manusia? saya tanya, sulit nggak bagi Tuhan? Sarah yang sudah berusia puluhan tahun, baru dia memiliki seorang anak, sulit nggak? Gini bang, gini bang. Lalu terkait dengan Maria, ya, Tuhan sulit nggak setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi, lautan, bintang, matahari, bulan, galaksi. Sebentar dulu bang, galaksi dan alam semesta lainnya. Nah, lalu Tuhan nggak bisa menciptakan setetes mania? Hah? Anda Bisa sepele? bang, bisa. Ya sudah. Tapi Jadi mani tapi itu kan gini, Bang. diciptakan oleh Tuhan, yang setetes tadi itu dimasukkanlah ke dalam rahim Maria secara goib Gini bang, Iya. gini bang. melalui Tuhan malaikat bisa Jibril. semua, kan? Nah, apa nggak bisa Tuhan itu menjadi manusia? Nggak bisa. Kan Kalau dia Tuhan itu, ya, Berarti Tuhan itu tidak berarti kuasa. Anda merendahkan, Tuhan dong kalau dia nggak Anda jadi menghina Tuhan, Anda menghina. Contoh begini, ya, sendiri yang meskipun menghina Tuhan Tuhan. itu maha kuasa, ya bang, meskipun Tuhan itu maha kuasa, dia nggak semena-mena atas dirinya. Contoh begini, Anda punya mulut, mulut Anda bisa Anda fungsikan sebagai apa? Bisa berbicara, bisa makan, bisa minum, bisa bersiul. Nah, terkait kepada makan, apakah Anda mau makan kotoran? Bisa Mau. bang, saya bisa makan tai bang, tapi Ah. saya nggak mungkin karena itu nggak pantas. Nggak ya, mustahil. Itu nggak Saya pantas, juga bisa mustahil. berjalan telanjang jadi dari Monas, Tuhan dari mustahil Monas sampai yang muruk jadi jalan manusia telanjang, gitu. tapi Jadi Terus Saya Anda bisa, bisa, style jadi manusia. Anda punya Tapi kaki, nggak Anda pantas. punya kaki, Anda punya kaki, bisa nggak Anda berjalan di atas rel 1 harian? Mau Anda di atas rel kereta api? Bang Erik saya bantu Saya tanya jawab dulu. mereka deh Bang Erik bisa nggak puyeng Bang Erik saya bantu jawab Oh, mereka. iya. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bisa lah. Tapi nggak pantas gitu loh. Sama seperti Tuhan bisa menjadi Kenapa setan tidak? nggak bisa lah. Kalau nggak bisa jadi setan, berarti dia nggak maha kuasa. Bisa nggak dia jadi babi? Bisa. Tapi Bisa. pantaskah dia jadi babi? Pantaskah dia jadi setan? Pantaskah dia jadi tai? Pantaskah dia jadi manusia? Nggak pantas. Tuh bang, itu jelas. Nggak pantas, Gini. nggak pantas Gini, bang. Sama dengan saya punya kuasa atas diri saya. Saya bisa jalan dari Monas sampai Dengar, Amur. dengar Jukir, Dengar Jukir dulu. jawab dulu Jukir. Ini Dengar dulu, tapi dengar. udah tanya. Dengar Pantas dulu, nggak dengar. Tuhanmu jadi tai? Ditanya. Jawab dulu. Pantas nggak Oh, Tuhan mantan jadi tai? pendeta, dengar dulu. Ah, coba jawab dulu gini. Jukir. Kalau Ah. gini. Jadi manusia jadi Tuhan itu memang mustahil, tapi kalau Tuhan jadi manusia itu bisa. Atau menurut kalian gimana? Dalam kepercayaan kalian gimana? Kalau Tuhan Pantas nggak? Bukan ditanya. Pantas kan tidak pantas kalau Tuhan
jadi manusia, dia patut ditanya sama Ustaz Pilihu tadi nggak? Pantas nggak Tuhan kau bilang menjadi tai? Pantas nggak? Yang Kalau ditanya. bisa lah Bang Naga. Masa Tuhan nggak bisa jadi apa-apa? Bukan Tuhan Gini, dong gini. dia, nggak Aku kuasa gini, dong gini. dia. Tapi yang Jadi saya tanya di saya- sini, pantas Gini, nggak Bang, dia gini, menjadi gini. tai? Gini. Jadi Tuhan jadi manusia karena dia mau Bisa. menyelamatkan manusia, makanya dia menjadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan monyet, otomatis dia datang menjadi berupa monyet. Ketika Bani Tujuannya orang mau- Yahudi, ketika orang Yahudi dijajah oleh tentara Mesir, ya, orang Yahudi, Pantas. Pantas sebentar. nggak Tuhan menjadi monyet? Kalau dia datang Kalau menyelamatkan dia monyet, gini. dia jadi Kalau monyet dia kan mau kau bilang. Pantas nggak Tuhan menjadi monyet? Lah kalau tujuannya dia menyelamatkan monyet ya pasti